Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta Jakarta. Pemirsa, sebanyak 1.348 unit Jak Habitat DP 0% diresmikan pemakaiannya oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Diharapkan hunian yang berlokasi di Cilangkap ini bisa membantu masyarakat yang kesulitan membayar DP atau uang muka untuk tempat tinggalnya. Mbak Amira, tepuk tangan untuk para MC Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, anggota DPRD. Silakan. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan meresmikan 1.348 unit Jak Habitat DP 0% di Cilangkap, Kota Jakarta Timur. Setelah meresmikan, Gubernur langsung mengecek hunian serta fasilitas yang ada di rusun. Pengecekan dilakukan untuk memastikan hunian sudah siap untuk ditempati oleh masyarakat. Keberadaan rumah DP 0% ini diharapkan membantu masyarakat yang memiliki kemampuan membayar cicilan, namun kesulitan menabung untuk membayar DP atau uang muka. Ini adalah menyasar kelompok masyarakat yang berpenghasilan di atas UMP-nya 4,6 sampai dengan berpenghasilan 14,8. Ini adalah juta per bulan. Ini adalah segmen masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membayar cicilan, tetapi mereka kesulitan untuk menabung untuk membayar down payment. Nah, kelompok ini yang kemudian terlayani. Bagi mereka yang di bawah UMP disiapkannya dengan program khusus. Sebelumnya, pemerintah DKI Jakarta melalui Perusahaan Umum Daerah Perumda Pembangunan Saranajaya telah membangun rumah DP 0% tahap pertama di Kelapa Village, Pondok Kelapa, Kota Jakarta Timur. Dari Jakarta, Arista Darmawan, Elsinta TV. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi memvonis terdakwa kasus pelecehan seksual dengan hukuman 3 tahun penjara. Kasus pelecehan seksual atau pencabulan ini dilakukan pelaku yang merupakan mantan ketua RT terhadap seorang ibu rumah tangga dengan modus pengobatan. Pengadilan Negeri Bekasi menggelar sidang kasus pelecehan seksual dengan terdakwa S, mantan ketua RT. Modus terdakwa adalah menjanjikan penyembuhan sakit lambung korban berinisial SA, warga Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam sidang kali ini, Hakim Ketua menjatuhkan vonis hukuman 3 tahun penjara karena terdakwa S terbukti telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban SA. Usai divonis, terdakwa yang mengikuti persidangan secara daring langsung menyatakan banding. Sementara suami korban mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim yang lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 5 tahun kurungan penjara. Yang dijatuhkan oleh majelis hakim 3 tahun, menurut Bapak gimana? Menurut saya sih harusnya lebih ya, mungkin sesuai tuntutan jaksa kan 5 tahun. Harusnya kami dari pihak korban menginginkannya sih mungkin maksimal ya 5 tahun itu, jangan apa itu malah dari pihak. Artinya Bapak keberatan lah ya, nggak puas lah. Terus itu kan ada banding juga dari pihak tersangka, Pak. Ya, itu kan jelas sudah dijelaskan oleh pihak pengadilan bahwa apa itu ada
Selain sang istri, 2 anak korban yang berusia 10 dan 16 tahun juga menjadi korban pelaku S. Dan kasusnya kini masih di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi. Pelecehan terhadap korban SA terjadi pada bulan September 2021 lalu, sedangkan 2 anaknya terjadi pada bulan Juni serta Agustus 2021 lalu. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, kontributor El Sinta TV. Masih dari informasi hukum pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus penipuan barang tidak bergerak dengan terdakwa seorang nenek dan anaknya. Dalam keterangannya, saksi ahli hukum pidana menyatakan kasus ini gagal hukum karena kedua terdakwa merupakan korban dari oknum mafia tanah. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang kasus penipuan barang tidak bergerak dengan terdakwa seorang nenek-nenek dan anaknya. Agenda sidang yang dilakukan secara virtual kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli. Dua saksi ahli dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa. Mereka adalah saksi ahli hukum pidana dan saksi ahli dari notaris. Menurut keterangan saksi ahli hukum pidana, kasus penggelapan barang tidak bergerak dengan kedua terdakwa ibu dan anak ini gagal hukum karena kedua terdakwa merupakan korban dari oknum mafia tanah. Saya dihadirkan sebagai ahli hukum pidana dalam perkara tindak pidana pertanahan yang sementara digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ya. Dalam perkara ini terdakwa Nyonya Lindawati dengan Nyonya Rita itu didakwa melakukan perbuatan penggelapan barang tidak bergerak sebagaimana diancam pidana pasal 38 ke 1 E KUHP, bahwa kasus ini adalah akibat ulah oknum mafia tanah. Seorang lansia umur 86 tahun terancam dipidana 4 tahun karena menjual tanah miliknya. Nah, kenapa? Karena dari unsur-unsur pasal 385 ke 1B KUHP yang didakwakan itu tidak terbukti dari fakta-fakta persidangan. Dalam perkara ini, kedua terdakwa yakni seorang lansia berusia 86 tahun dan salah seorang anaknya terancam hukuman 4 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Fadli Alwaris, El Sinta TV. Pemirsa Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.